Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Materinya yaitu diskursus makna dalam perkembangan olahraga masyarakat. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencaharian. Karenanya, seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional tidak sportif lagi. Jika seorang olahragawan bermain kasar, licik atau curang, ia tidak akan disukai oleh penonton yang membayarnya dengan membeli karcis. Olahragawan demikian akan kehilangan penggemarnya. Seorang profesional tetap berusaha keras atau berjuang untuk tantangan yang dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dari kegiatan fisik yang dikerjakan. Meskipun demikian, di atas merupakan salah satu ilustrasi tentang profesional olahraga dalam cabang olahraga sepak bola, di mana keadaan ini terjadi pada tahun 1927. Seorang penduduk Madrid, Don Santiago, membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen di Amerika Serikat. Hal ini sering disebut sebagai sepak bola bayaran. Keadaan ini juga terjadi sesudah Perang Dunia I dan menjelang Perang Dunia II. Kemudian pada sepak bola di negara-negara komunis, terutama Uni Soviet, ditemukan kepincangan yang sudah berlangsung lama. Tetapi tiada seorang atau sebuah instansi pun yang bertindak. Menurut sistem negara komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata. Ada kekhawatiran jika pemain-pemain terbaik cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa kaya raya oleh seni sepak bolanya. Karena itu dicari suatu jalan untuk mencegah pemain-pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara uang tepat, yaitu pemain-pemain yang lebih mediocre diberi imbalan untuk kecakapannya. Sekitar awal 1920-an di Inggris, sepak bola bayaran jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahraga bayaran, yaitu dalam cabang olahraga tinju. Mula-mula bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat laun petinju-petinju terbaik atau kelas berat jadi orang kaya. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi biasa pada umumnya. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. Di negara-negara sosialis tidak mengenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab bernegara. Demikian juga dengan olahragawan, kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri. Bagi mereka, ini diberikan status amatir negara, jadi bukan profesional, meskipun segala kebutuhannya disediakan pemerintah termasuk fasilitas latihannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. 1. Olahraga prestasi. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi hanyalah atlet-atlet yang
A. Memiliki fisik prima. B. Menguasai teknik dengan sempurna. C. Memiliki karakteristik psikologis dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuni. D. Cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya. E. Sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Pada era tahun 1960 sampai 1980, Indonesia mengalami pasang surut di arena olahraga. Namun harus diakui bahwa prestasi olahraga di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan. Jika dahulu Indonesia belum mampu bicara banyak di tingkat regional maupun internasional, saat ini atlet-atlet Indonesia semakin diperhitungkan dengan percaturan olahraga internasional. Beberapa kendala yang bisa dijumpai dalam olahraga prestasi dan yang sudah menjadi isu nasional, yaitu A. Masalah manajemen keolahragaan nasional. B. Organisasi induk olahraga belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang secara konsisten dan berkesinambungan. C. Penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga masih terbatas. D. Adanya kesengajaan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain-pemain kader dalam kemampuan dan prestasinya. Sistem pemanduan bakat selama ini dilakukan secara ilmiah. Terasa kurang memperlihatkan hasil yang memadai, kelemahan proses pembinaan tingkat dasar atau pemula. 2. Olahraga kesehatan. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taisho yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Sebelum tahun 1945, yaitu pada zaman Jepang, setiap pagi murid-murid mendapat acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan, namun mengalami pasang surut yang terbesar pada masa olahraga, yaitu 1961 sampai 1966. Pada tahun 1975 disebarkan bentuk olahraga kesehatan senam pagi Indonesia seri A, B, dan C. Secara umum, ciri olahraga kesehatan adalah A. Massal, B. Mudah, C. Murah, D. Meriah, E. Manfaat. Apabila masyarakat telah mengetahui dan merasakan dampak dari olahraga kesehatan yang dilakukan secara rutin, maka perlu diupayakan menjadi bagian pendidikan hidup sehat yang perlu dikembangkan di masyarakat luas. Produktivitas kerja dan prestasi olahraga pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut, yaitu A. Menyebarluaskan kesadaran pada masyarakat tentang peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani. B. Menciptakan suasana yang kondusif. C. Mengembangkan sarana dan prasarana. D. Mengembangkan ketenagaan yang menunjang kesegaran jasmani. E. Pemberian penghargaan. F. Pengembangan produk legislasi. Ya, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.